Baradae sempat meminta perlindungan kepada LPSK sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun kini Baris Krim Polri menetapkan tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J. Lalu apakah LPSK masih bisa memberikan perlindungan terhadap Baradae ataukah statusnya akan menjadi justice kolaborator? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo. Selamat siang Pak, selamat sore maksud kami Pak Hasto. Pak. Selamat sore, Mas. Ya, Ya, ini apakah LPSK ini masih bisa memberikan perlindungan terhadap Baradae atau statusnya akan berubah menjadi justice kolaborator? ya ini yang kami akan koordinasikan dengan Bareskrim ya. Apakah betul yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ini konfirmasi saja. Dan juga apakah yang bersangkutan memang dikenakan pasal 5556 itu? Karena kalau itu berarti kan memang ada pelaku lain. Pelaku lain ini entah di bawah dia, entah setara dengan dia, entah itu di atas dia. Nah, untuk mengungkap itu tentu saja kalau misalnya Barada E ini bersedia menjadi justice kolaborator, tentu LPSK akan berikan perlindungan. Keperluannya apa? Supaya bisa mengungkap kejahatan ini dan itu bisa mengungkap pelaku yang ada di atas dia yang peranannya lebih besar dari dia. Tentu saja ada syarat-syarat seseorang menjadi justice kolaborator. Yang pertama dia bukanlah pelaku utama. Yang kedua kesediaannya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus itu sejelas-jelasnya. Termasuk utamanya adalah pelaku yang ada di atasnya atau yang perannya lebih besar dari dia. Baik, baik. Pak Hasto, tapi bagaimana dengan hasil asesmen sebelumnya terhadap Baradae? Sampai sekarang untuk asesmen psikologis masih ada di psikolog, jadi kami masih menunggu. Kita sudah melakukan asesmen 3 kali, tapi kita sudah melakukan juga investigasi dan kami sudah bertemu juga dengan berbagai pihak untuk melakukan cross check dari keterangan yang didapatkan dari Baradae ini. Karena Baradae tetap pada keterangan-keterangan yang memang sudah diberikan oleh yang bersangkutan dan sudah dipublish oleh kepolisian pada waktu itu. Dan ini sudah beredar banyak di media ya. Ya dia tetap pada keterangan itu. Oke, oke, baik Pak Hasto. Ini saya bisa mengutip dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi yang menyatakan bahwa ada perbedaan latar belakang Baradae yang berbeda dengan fakta yang diungkap oleh pihak kepolisian. Tadi ada menyebut soal itu begitu ya, bahwa Baradae ini merupakan sopir bukannya ajudan begitu. Lalu Baradae baru memegang pistol pada November, latihan menembak baru pada Maret 2022 maksud kami begitu ya. Ini dapat disimpulkan bahwa Brigadir E tidak termasuk dalam orang yang mahir dalam menembak. Nah, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kalau informasi yang didapat sebagaimana diungkapkan Pak Edwin itu, kami berkesimpulan seperti itu, Mas. Ya, ini juga kami kan dapatkan dari sumber-sumber lain ya, yang kami anggap mengetahui tentang latar belakang dari Baradae ini. Tetapi kami masih akan melakukan cross check lagi kepada pihak-pihak lain yang kami anggap mempunyai informasi tentang Baradae ini. Baik, baik Pak Hasto. Ini kalau kita bahas siapa saja kira-kira subjek hukum yang bisa dilindungi oleh LPSK dalam kasus ini? Ya, subjek hukum yang bisa dilindungi itu adalah saksi, korban, saksi korban, whistleblower atau pelapor biasanya itu lazim disebut sebagai whistleblower, juga justice kolaborator atau seseorang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, tapi kemudian bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk bisa mengungkap persoalan ini, persoalan tindak pidana yang dia lakukan, dan mengungkapkan pada aparat penegak hukum siapa saja termasuk orang-orang yang peranannya lebih besar, yang ada di atasnya, yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, kita juga bisa memberikan perlindungan kepada ahli. Seorang ahli yang dimintai keterangan dalam proses peradilan, seringkali juga terancam oleh orang yang akan merasakan kerugian kalau ahli ini memberikan keterangan. Oleh karena itu LPSK juga bisa memberikan perlindungan pada ahli yang dimintai
keahliannya di dalam proses peradilan itu. Oke, baik Pak Hasto, ini kan salah satu yang meminta perlindungan dari LPSK adalah Putri Chandrawati begitu ya. Namun Ya. masih belum bisa ditemui sampai dengan sekarang. Nah, saya mengutip lagi pernyataan dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi yang menolak hasil dari pemeriksaan tim psikolog keluarga karena memang ingin memeriksa secara langsung. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya memang prosedurnya di LPSK begini, Mas. Jadi asesmen psikologi kepada seorang pemohon itu dilakukan sebagai bagian dari investigasi. Jadi kalau sekedar memberikan bantuan barangkali ada rujukan dari psikolog keluarga atau psikolog yang disediakan oleh kepolisian misalnya, itu bisa saja. Tetapi kalau ini bagian dari investigasi, tentu LPSK harus melakukan asesmen sendiri dengan psikolog yang mewakili LPSK untuk melakukan asesmen. Karena itu adalah bagian dari investigasi. Oke, Jadi berarti tidak bisa diwakilkan. dari psikolog Tidak bisa keluarga begitu ya? Ya nanti bisa saja kalau kita mau bandingkan atau sebagai sumber informasi tambahan bisa saja. Oke, baik. Kami masih akan berbincang dengan Anda, namun kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Kami sedang berbincang dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo. Pak Hasto, tadi kita membahas mengenai Putri Chandrawati atau PC begitu ya. Ini kan sudah 2 kali tidak datang ke kantor LPSK dengan alasan psikologisnya masih terguncang. Apa yang bisa dilakukan oleh LPSK terkait dengan hal ini? Kami sudah menyampaikan kepada pengacara yang waktu itu mewakili Ibu Putri ke kantor LPSK bahwa kita harus bertemu langsung dengan Ibu Putri. Memang kami pernah bertemu dengan Ibu Putri, tapi pada waktu itu memang kondisi psikologis yang bersangkutan masih sangat traumatik, bahkan tidak bisa memberikan keterangan sama sekali. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa merealisasikan pertemuan dengan Ibu Putri, sehingga kami bisa melakukan assessment sebagai bagian dari kegiatan investigasi oleh LPSK ini untuk menentukan apakah yang bersangkutan pantas atau patut atau layak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Baik. Pak Hasto, sebenarnya yang bisa dilakukan seperti apakah memang Putri ini harus datang ke kantor LPSK ataukah bisa dilakukan di kediaman dari Putri sendiri mengingat memang kondisi psikologisnya yang masih terguncang dan memang publik juga ingin segera mengetahui bagaimana status dari Putri Chandrawati terkait dengan permintaan dia untuk perlindungan dari LPSK sendiri. Kami menilai sebaiknya di LPSK ya Mas ya, supaya situasinya lebih netral gitu. Tetapi andai kata Ibu Putri mengendaki pertemuan itu dilakukan di kediaman beliau, kami juga tidak keberatan sepanjang tidak ada situasi-situasi atau kondisi yang mempengaruhi sikap beliau ini. Dari situasi itu yang perlu kita jaga supaya keterangan beliau memang orisinil dan genuine ya dari Ibu Putri sendiri. Oke, kalau lokasi netral, apakah tidak bisa di lokasi tertentu selain di rumah dan juga kantor LPSK mungkin Pak? Bisa saja asal disepakati oleh kedua belah pihak. Baik. Situasi dan kondisi seperti apa yang kira-kira akan mempengaruhi jika memang nanti keterangan dilakukan di kediaman dari PC? Ya, kan traumanya itu karena peristiwanya terjadi di rumah tinggal beliau ya. Nah, apakah kondisi ini tidak mempengaruhi situasi psikologis beliau? Atau misalnya karena ada situasi tertentu di situ yang juga membangkitkan traumanya beliau ini. Itu yang kami khawatirkan. Oke. Baik, lantas bagaimana juga dengan permintaan LPSK terhadap dengan keluarga dari bagaimana PC sendiri begitu ya melihat karena kan tidak hanya dari Ibu PC sendiri namun juga anaknya merasa tergoncang psikologisnya.
Biasanya kami memberikan rehabilitasi psikologis untuk seorang korban, apalagi korban kekerasan seksual, itu bukan hanya pada korban langsung, tetapi juga keluarganya. Misalnya orang tuanya, anaknya, suaminya atau apa gitu ya. Tetapi kalau itu sifatnya hanya bantuan rehabilitasi psikologis. Tetapi kalau untuk keperluan rehabilitasi psikologis, sebenarnya kan psikolog yang dari semula sudah mendampingi beliau ini sudah cukup lah. Oke, oke. Lantas bagaimana dengan ART dan juga ajudan yang juga ada di lokasi sana, Pak? Nah ini sebenarnya kami harapkan yang bersangkutan juga bisa mengajukan permohonan karena kami yakin pada saat peristiwa itu kan mereka ada di sana. Betul. Keterangan-keterangannya tentu saja ada kemungkinan potensial akan dimintai oleh aparat penegak hukum. Tetapi karena sampai sekarang barangkali belum ada komunikasi dari aparat penegak hukum kepada mereka, ya mereka merasa belum perlu untuk mengajukan perlindungan barangkali ya. Oke. Dan sejauh ini apakah memang sudah ada komunikasi juga dengan sang suami yaitu Irjen Verdi Sambo, Pak? Ya, kami sudah berkomunikasi sejak awal dengan Pak Verdi Sambo. Pada waktu itu Pak Verdi Sambo meminta pada teman-teman LPSK yang bertemu beliau agar LPSK bisa memberikan perlindungan pada Ibu Putri ini dari pemberitaan yang dianggap menzolimi lah atau menyudutkan Ibu Putri. Tapi tentu saja LPSK tidak punya kewenangan untuk itu karena Ibu Putri belum menjadi terlindung LPSK. Oke, oke. Baik, kita akan tunggu seperti apa jalan kasusnya dan diharapkan juga segera mendapatkan keterangan dari Putri Chandrawati bersama dengan sang suami untuk lebih jelas lagi nanti seperti apa status yang diinginkan dari Putri untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Terima kasih Pak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore. Terima kasih, sama-sama.